Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anwar nafsi. Ismi Ayu Samara min Qismil Lughah Al-Arabiyyah min Jami'ati Syekh Nurjati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Cirebon. Huna nuridu an u'arrifa min ta'allum anit ta'lim Lughah Al-Arabiyyah tahtal maudu al-adyan di Indonesia, yakni al-adyan wal ma'abid wa tasabuh. Guna al-adyan wa at-ta'allum min qismil lughah al-arabiyyah min sufil al-hadi asyar min ad-dars sadis. Guna tujadu kompetensi dasar 3 wa kompetensi dasar 4. Amma bi kompetensi dasar 3 yakni mana alladzi sata'allam min kompetensi dasar 3 yakni terkait kemampuan penguasaan teks dan unsur bahasa juga struktur bahasa. Jadi tentang pemahaman, belum pada penguasaan. Dan di sini ada 4 komponen yang harus dikuasai, yaitu yang pertama terkait memahami teks terkait tema. Nah, jadi sebelum kita masuk pada mempelajari unsur bahasa, mempelajari struktur teksnya, kemudian juga mempelajari tentang aturan-aturan yang nanti di dalamnya harus dikuasai oleh siswa, yaitu memahami apa yang dimaksud dengan tema tersebut. Nah, pada pelajaran ke-6 ini kita akan mempelajari terkait keberagaman agama yang ada di Indonesia dan juga tentang toleransi. Jadi apa saja agama yang ada di Indonesia, kemudian juga bagaimana toleransi atau sikap toleransi dalam beragama itu harus diterapkan di dalam kepribadian atau kompetensi sosial dan spiritual siswa. Nah, jadi yang dimaksud dengan memahami teks terkait tema yaitu siswa mampu memahami makna dan tujuan terkait tema yang diajarkan. Kemudian kompetensi dasar yang ketiga, nomor 2, yaitu memahami struktur teks. Nah, artinya struktur teks di sini siswa mampu memahaminya. Jadi terkait tata bahasanya, kemudian juga kalimat, kata, dan yang nantinya akan tersusun menjadi sebuah paragraf, itu siswa harus memahami. Nah, kemudian unsur bahasa yang menjadi fokus pada bab 6 atau pelajaran ke-6 pada materi kelas 11 ini yaitu jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Jadi nanti siswa mampu mengidentifikasi, membuat, dan juga mengubah dari jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah, begitupun sebaliknya. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir dari kompetensi 3 yaitu menguasai bentuk tuturan beberapa ajaran agama. Nah, contohnya dalam hal mengucapkan salam atau sapaan dalam keberagaman beragama itu berbeda. Dalam Islam menggunakan assalamualaikum, kemudian juga ada salam dalam Hindu, kemudian juga Om Swastiastu, kemudian namo buddhaya dalam Buddha, kemudian ada yang menggunakan salam kebajikan, dan itu merupakan keberagaman yang ada di Indonesia terkait sapaan dalam beragama atau dalam sosialisasi antar umat beragama. Nah, jadi di dalam kompetensi dasar 3 ini fokus siswa yaitu memahami terkait unsur bahasa, makna teks, dan juga tata bahasa. Nah, kemudian yang kedua yaitu terkait kompetensi dasar 4, ada 4 maharot dalam pembelajaran bahasa, yaitu maharatul qiraah, maharatul istima', maharatul kitabah, dan maharatul kalam. Mal maksud dari maharatul qiraah yakni di darsus di sunnah kama fil misal iqra al mufradat at-taliyah bi mulahadzah as-suwar.
min maharotil qiraah, yakni at-tullab yaqra'u al-mufradat allati tujadu fil kitab summa yafhamu mal maksud min hadhihi suwar summa uktub au yaktubu fi tilkal kitab. Asani iqra summa ifham. Min maharatil qiraah tujadu an-nas allati yaktubu fi tilkal kitab summa at-tullab yaqra'u wa yafhamu makna min tilkan nas. Summa asani min maharatil istima', yakni istami' ilan nas summa ajib al as'ilah. Masalan min kitab tujadu as-su'al fi alladzi tujadu nuqtah summa al ustad yaqra'u wa tulab yastami'u min ma yaqra' min ustad. Summa min qiraati al ustad at-tulab yaktubu fil kitab. Asali min maharatil istima' wa istami' ilal ibarat summa uktub as-sahih abil khotob. Nah, jadi guru memberikan sebuah pernyataan menggunakan bahasa Arab. Kemudian siswa mengidentifikasi apakah itu benar atau salah. Summa salis min kompetensi dasar 4 guna yakni maharatul kitabah. Fi hadzal bab tujadu anasironi guna uktub nafsun sofian anil adyan di Indonesia. Jadi di maharot kitabah ini siswa menuliskan sebuah teks deskriptif terkait agama-agama yang ada di Indonesia. Kemudian membuat sebuah paragraf sederhana terkait negara kita atau Indonesia. Jadi mengarang. Kalau yang uktub nafsun sofian yang terkait keberagaman agama itu ditentukan, tetapi ketika yang kedua itu latihan mengarang bebas tetapi terkait Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu maharatul kalam. Fi maharatil kalam tujadusa anasironi wa tabadul hiwar ma'a jamil alladhi tujadu fil kitab. Jadi siswa mempraktekkan mempraktekkan percakapan yang sudah ada di dalam kitab. Kemudian bertukar antara A dan B, kemudian B menjadi A. Nah, yang kedua yaitu di dauril mudi wasif amama zumala. Jadi kita berperan sebagai penyiar, tetapi di situ kita mengucapkan atau yang bertemakan tentang keberagaman beragama. Jadi dalam maharatul kalam yang poin pertama yaitu keluar atau percakapan dengan teman, kemudian bergantian. Yang kedua yaitu kita belajar menjadi penyiar terkait tema yang diajarkan, yaitu keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, jadi di dalam kompetensi dasar 4 ini siswa ditekankan pada kemampuan atau pengimplementasian dari kompetensi dasar 3 yang menjadi acuan utama dalam setiap pembelajaran bahasa atau menjadi pokok dasar dalam pelajari bahasa yang 4 tadi, yaitu qiraah, istima', kitabah, kemudian kalam. Nah, di
samping empat kemampuan bahasa tadi, ada terkait kita harus mempelajari tentang tata bahasanya atau struktur bahasa dalam bahasa Arab, kita sebut qawaid. Di sini ada dua, yaitu nahwu dan sorof. Nah, tetapi dalam setiap bab itu akan ada pembagiannya, dan yang menjadi fokus dalam bab ini adalah jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Jadi bagaimana yang menjadi ciri-ciri jumlah ismiyah dan bagaimana ciri-ciri jumlah fi'liyah, kemudian juga macam-macam fi'il, kemudian juga isim, kemudian bagaimana cara mengubah dari jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah, itu menjadi fokus dalam bab ini. Nah, jadi yang menjadi pedoman atau menjadi tolak ukur seorang guru dalam mengajarkan bahasa, yaitu pertama, memahamkan materi yang akan disampaikan, kemudian difokuskan dalam kompetensi dasar 4 pada 4 kemampuan atau kemahiran berbahasa tadi, yang diiringi dengan pembekalan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kurang lebihnya sekian yang bisa saya sampaikan. Syukran alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.